Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung, petung Jongko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung Jongko Jangkep adalah petung yang berkembang di masyarakat Tisamabuki. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge yang ada di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung Jongko Jangkep. Saya adalah salah satu orang yang lahir dari dan besar dari kampung Abuge. Ya, kali ini saya akan bacakan petung untuk pasangan Selasa Pon dan Kamis Kliwon. Siap-siap ya, yang memiliki pasaran Selasa Pon dan Kamis Kliwon, atau Kamis Kliwon dan Selasa Pon. Bagi yang akan menikah, silahkan diperhatikan laku hidup yang akan panjenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah, biar fair, silahkan petung ini diuji. Oke, begitu ya. Baik, saya mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, atau 2,5 tahun awal perkawinan. Pasangan ini mendapatkan angka petung Jisong Jinem Roser 6. Tipe petung 6. Petung 6 itu dalam penafsirannya adalah rezeki lancar. Jadi selama awal perkawinan, dari mulai 0 sampai 2,5 tahun, pasangan Kamis Kliwon dan Selasa Pon ini akan mendapatkan rezeki lancar. Gambarannya bagaimana? Gambarannya sangat enak, karena rezeki lancar, apa-apa yang diinginkan banyak terwujud, situasi rumah tangga stabil. Ya, banyak keinginan yang bisa diwujudkan karena banyak duit di saat ini. Rezeki datang dari mana-mana, karir juga bagus dan sebagainya. Pokoknya orang gatok ke jejuduan itu yang digulai ya rezeki lancar karo rezeki gede, dan ini didapatkan pada awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ini akan datang rezeki lancar. Itu jangka yang pertama. Bagaimana dengan jangka yang kedua? Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Ya, 2,5 berikutnya, ya 2,5 tahun berikutnya. Apa yang akan didapatkan oleh pasangan ini? Pasangan ini mendapatkan angka petung Jiji Jitu Roserlu, tipe petung wolu. Petung wolu itu apa? Alhamdulillah, rezeki lancar lagi. Jadi 2 kali rezeki lancar datang secara berturut-turut, ya. Artinya selama 5 tahun awal perkawinan, pasangan ini dianugerahi banyak rezeki. Ya, ini berlimpahan di sini. Banyak rezeki. 5 tahun itu suwe ya, karena satu putaran itu hanya 5 jangka. Ini 2 sudah rezeki. Tapi kita lihat petung selanjutnya. Pada jangka yang ketiga, 2,5 tahun periode 3 yang ketiga, artinya usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, pasangan ini mendapatkan angka petung Jiro Jiro Roser 4. Nah, ini dia ujiannya di sini. Ini ujian paling besar dalam petung Jongko Jangkep. Petung Jawi ini paling besar. Karena apa? Petung tipe papat. Tipe papat itu petung musibah. Ya, musibah besar akan datang. Tidak tahu bentuknya seperti apa, tetapi nanti akan datang. Dan ini jika dalam petung primbon disebut sebagai tipe pati. Tipe pati itu ada elemen kematian yang mengancam. Salah satunya bisa salah satu pasangan, dua-duanya, bisa mengancam juga orang tua, mertua, saudara, bahkan jika sudah lahir anak bisa mengancam anak. Maka kalau dalam petung primbon ini disebut sebagai petung yang harus dihindari, karena petung tipe pati. Tapi dalam Jongko Jangkep berbeda dengan petung primbon, ini perbedaannya, ya. Jongko Jangkep itu petung Islami, sehingga percaya bahwa urusan hidup mati itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak mutlak Tuhan. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak kematian seseorang. Nah, oleh karena itu di dalam petung Jongko Jangkep selalu disebutkan ini sebagai musibah besar. Musibah besar ya, resikonya musibah besar juga bisa ada kematian, resikonya. Tetapi urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penegasannya di petung Jongko Jangkep. Maka kalau diniati ya sudah, niati bismillah mau nikah. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun menikah karena Gusti Allah. Ya sudah. Tidak usah khawatir, karena apa? Urusan hidup mati urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara menguranginya risikonya? Ya pastikan disarati, kan begitu. Dalam petung primbon pun sama, ada syaratnya, disyarati.
Jadi janjiannya pitung itu bisa bergeser dihilangi tidak bisa, dilompati nggak bisa, tetapi dikurangi dampaknya. Jadi menyarati itu fungsinya adalah mengurangi dampak. Jika musibahnya besar, musibahnya menjadi kecil. Mungkin kudunya loro nanti opnam rumah sakit ya, sebenarnya akhirnya mau loro gebres dan sebagainya. Itu dia yang disarati. Fungsinya itu diingat-ingat ya, menyarati tidak bisa melompati, tidak bisa menghilangkan pitung. Pitung akan tetap berjalan. Engko nek pitung kabeh iso disarati dilompati ya kabeh pitung rusak. Ya begitu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 untuk pasangan Kamis Kliwon dan Selasa Pon. Diwaspadai karena ada elemen N ini. Saya sebutkan sebagai garis tengah ya antara primbon dan Joko Jangkep. Saya sebut ada elemen kematian yang mengancam. Ya, pastikan jangan bisa mensaratinya supaya bisa disiasati ini ya, dikurangi dampaknya. Ya, musibah ini elemen musibah. Ada caranya secara Islami, ada. Tuntunan ajaran agama Islam ada yang mencari bagaimana menghilangi atau mengurangi bala, ada. Menghindari bala namanya, ada. Corone Indo, nah, dalam bahasa Jawa Indo dari bala ini ada. Maka panjenengan bisa melihat videonya, cara mensarati pitung papat 4 ya, silahkan dilihat videonya di channel ini cara menyiasatinya ya. Bagi yang non muslim yang melihat video ini, silahkan pitung ini digunakan karena pitung ini memiliki akurasi yang cukup baik, silahkan digunakan. Tapi cara mensaratinya karena ini pitung Joko Jangkep Islami ya, jadi kan bisa bertanya pada beliau-beliau yang memahami ilmu pitung lainnya. Pitung-pitung yang tidak khusus Islami ada pitung-pitungnya. Panjenengan juga bisa bertanya kepada beliau-beliau yang menguasai primbon, yang benar-benar menguasai ya. Bukan hanya perkara orang yang bisa membaca buku kemudian pinter, ampun, tapi benar-benar ahli primbon. Silahkan dimintai bagaimana cara menyiasati tipopati. Ingat di dalam pitung lain ini disebut sebagai tipopati, tetapi di Joko Jangkep disebut sebagai musibah besar. Ya, jadi jangan bisa tanya pada beliau-beliau. Ya, yang muslim bisa melihat caranya menyiasatinya menggunakan pitung Joko Jangkep. Baik, itu jangka yang ketiga. Sekarang jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jatuh angka pitungnya song tu jilu roser song. Tibo angka kosong. Angka kosong itu apa? Angka kosong itu rezeki kosong alias rezeki seret. Lah ini ujian datang lagi untuk panjenengan yang pasangan Kamis Kliwon dan Selasa Pon di usia 7,5 sampai 10 tahun. Akan datang rezeki seret. Rezeki seret gambarannya bagaimana apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil. Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya ambiar entah kemana. Ya, pada masa ini masa sulit ya, diingat-ingat ini. Kita sepele rezeki seret itu, tapi rezeki seret itu mbok-mbokane masalah. Gara-gara seret rezeki semua bisa muncul masalah. Iso terjadi pertengkaran dan sebagainya, keributan juga muncul dari ini. Jadi panjenengan harus bisa menyiasatinya. Ya, pitung rezeki seret, bagaimana ada cara menyiasatinya? Ada. Apakah setelah disiasati rezeki menjadi lancar? Pitungnya tetap seret, tapi rezeki ini bisa datang. Lu artinya bisa diloncati, boten. Jadi kan tetap boten sakit lompati. Lah kok iso rezeki seret untuk rezeki tetap bisa seret. Ini konsepnya Kang Mas Bayu. Jadi nanti bisa dilihat videonya tempat yang lain. Badannya jaringan tetap seret, tidak bisa dihindari. Tapi rezeki itu bisa muncul dari sumur-sumur yang panjenengan buat di luar tubuh. Jadi dari sumur-sumur yang banjir ke tubuh panjenengan. Jadi rezekinya ono, tetapi badannya jenengan rezekinya seret. Konsepnya mengatakan. Maka lihat videonya di channel ini cara menyiasati atau cara mensarati pitung 0 atau pitung kosong. Nanti jenengan akan tahu bagaimana caranya. Gue gak kaget. Lu kok gampang nemen cara nyiasati? Ini banyak dipraktikkan oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa. Wah, kalau mempraktikkan ini luar biasa, makanya rezeki mereka banyak yang berlimpah. Sedangkan yang muslim sendiri diajari secara islami tidak mau menjalankan. Rata-rata pikir-pikir dan sebagainya. Makanya jangan perhatikan nanti. Ya caranya menyaratinya. Ya sekarang jangka yang terakhir, jangka yang kelima. Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Ya. Pada 2,5 tahun di jangka yang kelima ini, usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun, pasangan ini mendapatkan angka pitung songlu jimoro serlu tipe pitung telu artinya apa? Wah lah ini ujian malih ya buat panjenengan.
Pitung telu itu artinya tiba padu. Ada pertengkaran yang akan melanda. Pertengkaran itu bisa terjadi antar suami istri, bisa suami istri dengan mertua, suami istri dengan orang tua, suami istri dengan saudara. Penyebabnya apa? Tidak tahu, nanti akan datang sendiri. Ini ujian. Tapi perlu saya warning khusus untuk petong 3 nggih buat panjenengan. Ingat-ingat warning saya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong 3. Hati-hati. Saya ulang. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong 3. Berhati-hati ya. Pada saat usia perkawinan 10-12 setengah tahun, hati-hati dalam pengendalian emosi. Karena petong 3 ini sangat dipengaruhi oleh emosi. Kok iso pecah? Apakah ini petong tipe pegat? Nah, dalam pribon ada istilah petong tipe pegat ya. Di dalam Jongko Jangkep tidak ada namanya petong tipe pegat. Ya, Jongko Jangkep selalu percaya pegatan itu pilihan. Ya, petong apik pun nek diniati pegatan ya pegatan. Tidak ada urusannya dengan petong ini. Jadi pegatan itu pilihan. Panjenengan boleh memilih, boleh tidak. Itu Jongko Jangkep karena petong Islaminya begitu. Sebaiknya tidak, karena itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok ini banyak yang pecah? Saya jelaskan ya. Ini petong tiba padu, pertengkaran. Bojone ngamuk der, sing lanang, sing wedok nyauti der, sing lanang der, wedok der, dia pecah. Pecah karena apa? Orang ngerti nek lagi petong tiba padu. Emosinya dicolke nek ngamuk sak der-dere. Maka kuncinya emosi di sini, pengendalian emosi. Dan petong telu ini bejone panjenengan ngertos. Karena jenengan lagi tiba padu, maka jenengan iso ngerem emosi. Banyak yang pecah itu karena tidak tahu bahwa petongnya lagi tiba padu. Ini petong rawan. Karena jenengan tahu, maka jenengan iso hati-hati. Nek sing lanang ngamuk der, sing wedok ngerem. Nek sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerem. Kuncinya pengendalian emosi, ya. Ini akan dihadapi pasangan Kamis Kliwon dan handphone pada usia perkawinan diingat-ingat 10-12 setengah tahun. Nah ini petungnya begitu. Dan ini Rosewu, kalau panjang supaya dampaknya tidak parah, karena petung ini datangnya bisa berkali-kali selama 2,5 tahun itu, bisa banyak, bisa sering dan sebagainya. Maka syaratilah supaya dampaknya tidak parah. Karena petong ini petong agak bahaya istilahnya. Bagi kelangsungan rumah tangga ini agak bahaya. Maka syaratannya dengan apa? Supaya dampaknya berkurang. Nek ngamuk yo 2,5 tahun sepisan wae lah. Baru itu terus tidak berdampak, itu kan lebih bagus. Bagaimana cara mensyarati? Lihat videonya di channel ini, videonya ya, lihat dicari. Cara mencarinya adalah misalkan ini. Cara mensyarati petong 3 angka telu atau petong 3, Mas Inal, Jongko Jangkep. Nanti akan muncul di YouTube. Itu cara mensyaratinya. Lah itulah gambaran yang akan dihadapi oleh pasangan Kamis Kliwon dan Selasa Pon dalam laku kehidupannya. Perubahannya. Pertama rezeki lancar, dilanjutkan rezeki lancar, kemudian ada petong kimo, elemen kematian, musibah besar, ditambah ada rezeki kosong, dan ada tiba padu. Ini berat, agak berat. Dihitung-hitung walaupun rezekinya ada 2 ya. Karena berurutan mulai petong 5 sampai 12 setengah, ini masalah ujian. Tapi abot itu tinggal yang menjalani. Kalau jenengan bisa menyiasati rezeki petong 0 ya tadi orang abot meneh. Karena rezekinya ono pada saat rezeki serot. Kalau jenengan pas emosi nanti bisa kendalikan emosi ya tidak masalah. Jadi abot itu wang sinawang, tinggal yang menjalani. Nek wis jatuh cinta dan baik diniati bismillah, ya kabeh ra ono masalah. Ya, itu gambaran untuk pasangan Kamis Kliwon dan Selasa Pon. Ki mesti ono sing protes. Lah kok mung tekan 12,5 tahun lah terus pripun? Wong nikah wis tekan 20 tahun, 30 tahun ya. Nuwun sewu. Kula ajari jenengan ngitungi selanjutnya nggih. Mangke diitung piyambak lah kula ngajari ngitung kabeh rampung-rampung mangke nggih. Jenengan kula ajari. Kalau sudah mencapai 12,5 tahun itu artinya sudah mencapai 1 putaran. Ya, lelakon urip ya hanya 5 itu yang akan jenengan hadapi dan itu nanti akan berulang-ulang.
Jadi kalau panjenengan nok merasa, loh kita aku tahu ngelakuin ini. Karena apa? Karena lakon uripe hanya 5 perubahan ini, lakon perkawinan. Dan ketika panjenengan di masa nanti akan mengulang itu rasanya yo tahu ngalami, tapi karena kondisi, situasi, waktu dan tantangannya yang berbeda, kadang jenengan ora sadar balik ini. Yes, gini kalau ajari malih terus gini. Jadi nek wis 12,5 lanjut ke 12,5 nganti 15 tahun, 12,5 tahun ya. Iki berarti jangka pertama pada putaran kedua, pada jangka kedua. Iku petungnya podo karo usia 0 nganti 2,5 tahun. Baleni. Lah, 15 nganti 17,5 tahun, iki petungnya podo karo 2,5 nganti 5 tahun. Baleni. Puter malih Kang Mas Mbak Yu. Wis ping 5 artinya 12,5 tahun ya berikutnya, itu berarti putaran kedua, jangkep keloro. Terus lanjut nek saya kurang jangkep ketelu, sak dawane jejodone jenengan. Niku cara ngitung. Ya. Semoga ini bermanfaat. Ya, ingat-ingat petung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tapi petung dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa siap-siap menghadapi segala masalah. Harapannya jenengan bisa melangkah dengan setitilan hati-hati. Kalau ada masalah, panjenengan bisa menyiasati. Begitu Kang Mas Mbak Yu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.